Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187020525. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit daripada materi public speaking, mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Supriyadi STPMPD. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali atau menjelaskan sebelum masuk ke materi public speaking bahwa kita telah mengetahui bersama bahwasanya public speaking merupakan bagian daripada ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi terhadap masyarakat. Ilmu komunikasi tidak diperuntukkan bagi orang pendiam atau jarang bicara. Itu salah karena seperti kita tahu, komunikasi bisa lewat lisan dan tulisan. Jadi pertanyaan itu cuma mitos. Siapapun kamu, asal punya niat, minat, dan passion di jurusan ini pasti asik. Jadi public speaking merupakan sebuah ilmu komunikasi yang dirancang atau menggunakan tata cara dengan baik sehingga kita berbicara itu dengan rapi, dengan tersusun, dengan jelas. Apa sih istilah public speaking? Jadi istilah public speaking merupakan istilah terdiri dari dua kata, public dan speaking. Public itu jadi dari public merupakan orang banyak dan masyarakat umum seperti rakyat gitu. Sedangkan speaking artinya pembicara. Jadi kalau disimpulkan dari public speaking merupakan kita berbicara di depan orang banyak atau di depan masyarakat umum. Jadi kita berbicara tentunya harus dengan lugas supaya bisa dapat dimengerti. Kemudian istilah public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mungkin karena masih sulit dicari terjemahannya, istilah yang semakna dengan public speaking dalam KBBI ini yaitu adalah pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jelas ya. Jadi public speaking ini menurut KBBI merupakan bentuk pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Kemudian public speaking ini dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan bersepakatan, atau mendapatkan feedback yang baik. Jadi dari itulah tujuan public speaking itu ya. Jadi dari cara berbicara itu kita harus dengan jelas sehingga mendapatkan feedback atau jawaban yang bisa dimengerti. Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide
kepada publik dengan metode yang sesuai sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Jadi semisalnya kita menyampaikan sesuatu dengan baik, tentunya itu mudah dimengerti, bukan dibanding kita menjelaskan panjang lebar, berlibat, tidak terarah, itu pasti akan sulit dimengerti. Jadi itu salah satu fungsi dari public speaking ya. Tujuan dari public speaking ini yaitu mendapatkan jawaban-jawaban yang baik dari sebuah komunikasi tersebut. Penerapan public speaking disadari dari atau tidak. Kita seringkali melakukan public speaking dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan oleh mahasiswa sekalipun. Mengutarakan pendapat di dalam rapat, bercerita kepada teman, dan presentasi di depan kelas merupakan contoh dari bentuk public speaking itu sendiri ya. Kemudian noise dalam public speaking. Dalam proses komunikasi, seringkali arti dari pesan yang dikirim oleh pengirim pesan tidak sama dengan dari pesan yang sudah diterima oleh penerima pesan. Jadi ini semisalnya tidak bisa komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, tentunya tidak akan mendapatkan feedback yang baik. Ya, jadi hasil dari komunikasi itu tidak nyambung, bisa dibilang seperti itu. Hal ini dikarenakan adanya noise atau gangguan fisik, masalah semantik, perbedaan budaya, dan lain-lain. Itu merupakan sebagian dari faktor masalah itu sendiri dari public speaking. Public speaking bukanlah kemampuan yang bisa kita pelajari tanpa adanya latihan yang cukup. Untuk bisa mengembangkan kemampuan public speaking kita dengan baik, diperlukan jam terbang yang tinggi dalam berbicara di depan umum. Jadi mental itu mempengaruhi kita untuk berbicara di depan umum. Ketika tidak memiliki kepercayaan diri, tentu public speaking ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena tidak adanya kepercayaan diri untuk menyampaikan atau mengutarakan suatu pesan yang seharusnya disampaikan dengan baik. Kemudian metode public speaking, ada improve speech, yang artinya seseorang untuk menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan. Dengan kata lain, seseorang public speaking bekerja secara mendadak. Kemudian manuscript speech, artinya seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini, saya sertakan contoh naskah yang dapat dibaca oleh seseorang perwakilan mahasiswa dalam penerimaan dan perpisahan mahasiswa kelas LDKS. Kemudian extemporaneous speech, artinya seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan baik, dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini pembicara bebas berimprovisasi. Yang keempat, memorizing, yang artinya public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Jadi bisa juga kita hafal ya untuk menyampaikan sebuah pesan. Itu merupakan dari metode public speaking. Kemudian faktor percaya diri public speaking. Orang yang rendah diri atau depresif ialah mereka yang tidak pernah mencoba menunjukkan potensi yang ia miliki. Akibatnya rasa percaya diri tetapi terkalahkan oleh rasa takut dan rasa gugup yang selalu membayangi pikirannya. Yang sudah saya tadi sampaikan bahwa kepercayaan diri itu merupakan
faktor dari penentu terjadinya public speaking yang baik. Kemudian untuk mengalahkan rasa takut, yaitu dengan melakukan apa yang kita takutkan, kita lawan, kita coba hilangkan. Itulah bagian dari yang harus sebagian besar orang justru lebih takut ketika akan menghadapi orang banyak. Untuk mengatasinya, kita harus menentukan karakter sejati diri kita. Karakter sejati ialah kepribadian diri yang telah diarahkan kepada kepribadian yang diinginkan. Jika telah terbentuk karakter sejati, maka seseorang akan terlepas dari ketakutan dan rasa gugup. Kemudian seorang tokoh berpendapat bahwa cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukan apa yang kita takutkan. Jadi kita lawan rasa takut tersebut untuk membiasakan menghilangkan rasa takut tersebut. Kita lakukan, kita terapkan, kita beranikan diri kita untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Jadi ketika nanti terjadi atau kita menghadapi hal yang kita takuti, itu kita sudah tidak takut lagi. Ya, cukup sekian yang sekiranya bisa saya sampaikan dari public speaking ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf, atau banyak perkataan saya yang tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf. Tidak terlepas saya hanya manusia biasa yang sedang banyak-banyak belajar tentunya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.